Selamat sore para pemirsa. Sekarang saya berada di puncak Bukit Kedaton, tapi saya kaget ya. Sekarang untuk ke puncak Bukit Kedaton untuk menuju Putri, makam Putri maksud saya, sudah nggak bisa lagi. Karena jalannya sudah ditutup. Jadi sepeda kita ada di balik gundukan ini. Akhirnya kita jalan kaki untuk menuju ke makam Putri Kedaton. Nah, kayak dulu, kalau dulu lancar jalannya bisa langsung di samping makam. Tapi karena memang tanah ini telah dijual, hampir ratusan hektar ini dijual, dan termasuk wilayah makam Kedaton di dalamnya. Mau tidak mau, ya seperti inilah. Nggak tahu nanti kalau ada kebijakan dari pemerintah, dari desa atau yang lainnya, saya nggak tahu. Yang jelas akhirnya seperti ini. Kita harus berjalan kaki. Tapi saya mendengar berita dari masyarakat. Ternyata ketika bego-bego ini yang sudah mendekati Kedaton, mereka nggak mampu melewati batas pohon. Ceritanya dari masyarakat yang saya tanya di bawah sana itu, ketika bego itu melewati pohonnya nggak besar, hanya ukurannya kaki manusia, tapi sudah nggak kuat ya. Berarti apa tandanya? Jadi tempat ini sangat mistik ya. Jadi di sini mohon maaf, banyak penunggunya, banyak makhluk nggak kasat mata ya. Bisa saja mungkin banyak jinnya, banyak genderuwonya dan lain sebagainya. Atau mungkin karoma juga dari makam-makam yang ada di atas, walau alam. Nah, kita akan menuju tempat yang katanya itu nggak bisa, mungkin sekitar sini ya. Ini masih bisa ini. Depan ini masih koro masih jadi bego. Tapi ketika melewati daerah pasar setan ya, atau orang bilang pasar bubrah, ada yang bilang pasar dieng atau pasar setan, itu nggak bisa mirsa. Karena di depan sini ada sebuah tanah lapang yang tidak bisa didekati oleh tanaman yang lain. Ya, kita akan menuju ke sana ya. Mungkin depan itu loh pohon yang nggak bisa dibego itu. Jadi ada bekas luka, kena rantai-rantai dozer ya. Tapi memang nggak mampu mereka. Ya, lah ini sekitar sini. Nah ini nggak mampu di sini. Lah yang depan ini sudah ratusan hektar sudah diratakan ya. Pandang mata luas memandang ya seperti ini, nggak bisa. Lah sekitar sini ketika yang kemarin nggak berhasil, dan ternyata apa, di sini ada bunga bangkai mirsa. Saya kaget ini di puncak loh, di puncak Bukit Kedaton ini. Mas singkirkan mas, coba mas, disingkirkan itu daunnya itu loh biar kelihatan jelas. Mas singkirkan. Nah ini loh, ternyata di sini ada bunga bangkai mirsa, dan ada bunga bangkai. Dan saya juga kaget cerita dari orang-orang yang doser, kalau adzan maghrib, setiap adzan maghrib sekitar sini pasti berbau bangkai. Bau itu hilang ketika adzan isya. Saya kaget ini, masa bisa berbau bangkai. Nah depan inilah yang disebut dengan pasar bubrah ya, atau pasar setan. Loh, tidak bisa masuk sini ternyata dosernya. Konon ceritanya di tanah yang lapang sini di malam-malam tertentu itu rame ya, seperti kayak ada kehidupan ya. Ya maklum ya, karena di sini dulu kan memang bekas perkampungan kuno, karena memang di sini ada makam Putri Kedaton ya, putri dari Kediri ya, yang mengasingkan diri ke sini atau diasingkan, itu banyak pengikutnya. Nah inilah yang dinamakan pasar bubrah ya, atau orang bilang pasar hantu atau pasar setan. Jadi masih aman di sini. Jadi hanya lokasi ini yang sementara ini masih belum bisa dibego. Gak tahu kedepannya, kita lihat aja ya. Beda dengan yang di sana itu sudah hancur. Karena memang apa, ini udah puncak. Orang bilang ini adalah puncak Bukit Kedaton ya, yang sangat disakralkan ya. Yang orang bilang terkenal sangat angker ya, atau wingit dan lain sebagainya ya. Depan ini ada sesuatu, apa ini katanya nih loh, ini kayaknya akar-akar langit ya,
akar-akar yang melilit seperti ular itu. Lo depan itu sudah nampak ya, rata ya, sudah diratakan, bahkan sudah ditanam dinamit untuk meledakkan gunung-gunung yang berbatu ya, yang tanah berbatu yang nggak bisa diratakan. Jadi pasar ini masih aman ini. Kalau mungkin nggak bisa ditahan oleh 2 pohon tadi itu, mungkin sudah nggak tahu lah ceritanya ya. Kalau mau lewat sini ya harus izin dulu lah, izin pada siapa atau orang pinter, atau mungkin ada ritual-ritualnya ya, nggak tahu kita. Depan itu sudah habis semua ya loh, tinggal lapangan nih, saya bilang ini lah. Sebelah sini nanti baru ada beberapa makam ya, beberapa makam keramat ya, ada sekitar belasan makam keramat yang dibagi 3 kelompok. Ada jumlahnya 6, ada jumlahnya 7, dan ada jumlahnya 8. Nanti kita akan nyekar di sana. Kita mendoakan mereka yang sudah mati ya, yang sudah meninggal. Seperti ini pemirsa, penampakannya sangat luas sekali. Yang orang bilang ini adalah pasar bubrah ya. Seperti inilah. Oke, kita sekarang mendekati makam ya. Kita akan mencari makam-makam yang yang terancam keberadaannya. Kalau saya harapkan sini jangan disentuh lah ya. Kalau bisa sini dipagar saja, dijadikan cagar budaya. Tapi repot, sekarang buktinya jalannya ditutup jalannya. Lah ini pemirsa, depan ini ke kanan ada kelompok makam 8 ya. Yang ini 8 makamnya sini. Terlihat sekali batu-batu kuno ini. Masa-masa lama ini, masa-masa Kediri, masa-masa Mojopahit ya. Batu-batu nisannya ada di puncak gunung. Cuma memang nggak terawat ini. Ini yang kelompok makam 8. Loh, seperti itu biasanya. Ada yang besar kok, yang besar itu yang dicat hijau. Mungkin itu yang paling tua ya, atau kelompok kepala sukunya lah, itu kelihatan tadi itu ya. Loh, lumayan nih. Jadi kita melangkahnya hati-hati ya, jangan sampai menginjak atau terinjak ya. Ini yang kelompok 8. Coba setelah ini kita lihat yang kelompok 7 dan kelompok 6. Kelihatannya kelompok 7 dan 6 itu agak terawat ya. Nah, oke, kita tinggalkan lah. Ini kita melangkah untuk yang kelompok 7 makam ya, misteri 7 makam. Yang konon katanya sih, tapi ini katanya loh, saya sendiri nggak tahu. Mereka ini adalah keluarga besar dari Raja Blambangan ya, yang sekarang berubah menjadi Banyuwangi. Ternyata terngumpul di sini. Memang sudah tempatnya seperti ini ya. Lah, depan itu kelihatan ini yang jumlahnya 7 ya, misteri makam 7, yang tepat berada di samping alun-alun tadi ya. Di samping kanannya itu sudah alun-alun. Ini pemirsa, ada 7 makam, ada beberapa yang masih kayaknya aman, tapi ada beberapa yang sudah mengelupas ya. Nah, ini ada 7 yang paling kiri, yang paling besar, yang dicat hijau sama kuning keemasan. Ini yang paling besar pemirsa. Nah, jadi jumlahnya ada 7. Lah, sampai kiri persis itu adalah yang alun-alun tadi ya, yang pasar bubrah atau pasar setan tadi, atau pasar hantu lah orang bilang. Iswal alam ya, kita nggak tahu ya. Kita doakan dulu ya. Al-Fatihah. Nah ya, bener kan, tadi saya lihat alun-alunnya. Ini yang makam 7 hanya dibatasi oleh kayak pagar ya, pagar yang berupa pohon batu-batu ditata. Nah, itu tadi yang alun-alun. Setelah dari makam 7 kita coba yang makam 6 ya. Ini kan makam 7 besar sekali loh yang ini. Kira-kira ini 1 meter yang paling kiri ini ya.
Lu 2 3 4 5 6 7 bener. Langsung ke anu Mas, yang ke makam 6. Tadi yang makam 6 itu sekarang dibangun pemirsa. Dulu masih sangat alami dan tertutup oleh semak-semak tersembunyi yang jarang orang tahu, dan rumput tidak mau mendekat. Tapi kemudian dibangun oleh orang, dan mohon maaf ya, yang membangun 2 orang itu, yang satunya langsung meninggal karena mereka memotong beberapa pohon-pohon yang sudah melindunginya. Sementara yang satu tidak meninggal, tapi kambing-kambingnya yang berjumlah 7 mati semua. Ya. Jadi orang yang membuat cor-coran ya, yang mengecor makam ini, yang satunya meninggal karena dulu di sini ada pohon yang sangat indah, ditebang. Sekarang dibuat seperti ini. Ini yang makam 6. Yang konon katanya adalah makam Putri Kedaton. Terus ada siapa itu yang Ratu Mojopahit, Kencono Wungu. Apakah situsnya atau mamarnya di sini wallahu alam. Yang jelas tertulis di sini Ratu Kencono Wungu dan Putri Kedaton. Sedangkan yang lainnya tidak ada tulisannya. Nah, ini yang makam 6 pemirsa. Dan lagi-lagi yang sebelah kiri itu paling besar. Dan saya pernah membuka batu nisannya berbentuk yoni ya, yoni yang besar sekali. Lingga, mohon maaf pemirsa, berbentuk lingga sangat besar sekali. Nah, ini yang paling besar. Dulu tertutup kayak area-area rumput dikelilingi oleh kayak ranting-ranting ya, tapi sekarang sudah seperti ini. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Ya seperti ini ya, saya kaget ya. Udah rusak sekarang alam ini. Sekarang sudah nggak bisa diziarah lagi, miris. Jalurnya sudah ditutup sama PT atau perusahaan yang membelinya.